dipersembahkan oleh, didukung oleh lalu lintas di gerbang tol Cikampek terpantau lancar ke arah Jakarta dari ruas tol Jakarta Cikampek. Kontraflow diberlakukan satu lajur, total 21 gardu tol Cikampek dibuka untuk mengantisipasi kepadatan volume kendaraan. Tercatat total sebanyak 36.156 kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi. Rekayasa lalu lintas one way nasional akan berakhir hingga malam ini pada pukul 24 waktu Indonesia Barat dari kilometer 414 Kali Kangkung sampai kilometer 70 Cikatama. Sebanyak 21 gardu tol Cikampek dibuka sejak pagi tadi melalui gerbang tol Cikampek. Ya, lalu bagaimana pantauan arus balik Lebaran di gerbang tol Cikatama dan pelabuhan Bakauheni Lampung? Pemirsa, ada rekan kami Agung Prasetyo di Cikatama, kemudian juga Ninda Febiola. Kita ke Cikatama terlebih dahulu. Selamat malam, Agung. Seperti apa pantauan di sana? Apakah sudah ada kepadatan? Ya, selamat malam Pena, Tiara juga pemirsa. Di hari terakhir masa libur panjang Lebaran dan arus balik pada malam hari ini di ruas tol Jakarta Cikampek atau tepatnya di gerbang tol Cikampek Utama terlihat mulai adanya peningkatan volume kendaraan yang menuju ke arah Jakarta, di mana di tempat kami mengabarkan saat ini di gerbang tol Cikampek Utama terlihat mulai dipadati ribuan kendaraan dari arah timur Pulau Jawa yang akan melakukan transaksi di gerbang tol Cikampek Utama yang akan masuk ke ruas tol Jakarta Cikampek. Di setiap gardu transaksi yang dibuka menuju ke arah Jakarta dipadati ribuan kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi, dan antrian ini mengular cukup panjang sekitar 1 km lebih ke belakang. Adapun untuk mengurai kepadatan ataupun antrian di gerbang tol Cikampek Utama pada malam hari ini disiapkan ataupun difungsikan ada 26 gardu transaksi yang dibuka, 14 gardu utama dan sisanya merupakan gardu satelit. Dan selain itu juga dapat kami informasikan kepada pemirsa Pena, untuk kendaraan yang telah masuk ke ruas tol Jakarta Cikampek melalui gerbang tol Cikampek Utama hingga saat ini tercatat ada sekitar 52.201 kendaraan. Selepas gardu ataupun gerbang tol Cikampek Utama lalu lintas lancar dan dapat dipacu dengan kecepatan rata-rata 50 sampai 80 km per jam. Di jalur utama memang arus lalu lintas lancar, tetapi terlihat adanya kepadatan di lajur kontraflow yang menuju ke arah Jakarta, dan memang kepadatan juga tidak hanya di gerbang tol Cikampek Utama tetapi di kilometer 66 yang merupakan titik pertemuan antara tol Jakarta Cikampek dengan tol Cipularang terlihat adanya antrian dan kepadatan yang diakibatkan adanya keluar masuk kendaraan di rest area kilometer 62, dan ini mengakibatkan kepadatan di ruas tol Jakarta Cikampek. Memang sebelumnya untuk lajur kontraflow sendiri di ruas tol Jakarta Cikampek diberlakukan 2 lajur yang menuju ke arah Jakarta, namun pada pukul 9 pagi tadi dicabut ataupun tidak difungsikan hanya 1 lajur, dan diprediksi arus lalu lintas ataupun kendaraan yang akan kembali ke arah Jakarta akan terus meningkat hingga malam hari ini, dan di mana pada puncak arus balik pada tanggal 5 dan 6 April kemarin tercatat kendaraan yang sudah masuk ke ruas tol Jakarta Cikampek dari arah timur tercatat ada sekitar 243.223 kendaraan. Dan dapat kami informasikan juga kepada pemirsa untuk rekayasa lalu lintas one way hingga saat ini masih diberlakukan di ruas tol Trans Jawa. Sementara itu yang dapat kami kabarkan di gerbang tol Cikampek Utama, kembalikan ke Anda di studio. Baik, rekayasa lalu lintas masih diterapkan di tol Cikampek Utama. Kita langsung beralih menuju ke Ninda Febiola yang saat ini berada di pelabuhan Bakauheni Lampung. Ninda Febiola, bisa Anda gambarkan situasi terbaru malam hari di tempat Anda mengabarkan saat ini?
Selamat malam, Vena dan juga pemirsa. Setelah kemarin Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung melewati 2 hari masa hari puncak arus balik, yang mana untuk pada hari ini sejak pagi hingga saya melaporkan saat ini nampak kendaraan yang memasuki area pelabuhan maupun penumpang yang hendak menyeberang dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa ini masih cukup ramai lancar, tetapi volume kendaraannya signifikan menurunnya secara signifikan pemirsa, dan memang dari pihak ASDP juga mengkonfirmasi bahwa berdasarkan data penjualan tiket ada sejumlah penumpang yang belum menyeberang ini hanya sekitar 75.000 saja, dan diprediksi nantinya para penumpang tersebut akan habis menyeberang hari ini hingga mungkin esok hari begitu. Dan untuk pantauan arus balik di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni ini dikonfirmasi juga oleh pihak SDP bahwa hari ini merupakan hari terakhir dipantaunya arus balik, mengingat memang suasana di sini sudah cukup sepi, namun volume kendaraan masih terus berdatangan untuk menyeberang. Tetapi jika saya melihat kantong-kantong parkir dan juga area-area antrian ini sangat sepi pemirsa, dan juga tidak padat seperti hari sebelumnya. Bahkan penurunan volume kendaraan ini sudah terjadi sejak Minggu sore kemarin begitu jika dibandingkan hari-hari sebelumnya. Dan pemirsa, untuk cuaca yang diprediksi akan terjadi cuaca buruk, beruntung dan puji syukur ini selama masa arus balik tidak terjadi adanya cuaca ekstrim, sehingga segala jadwal penyeberangan tidak begitu tertunda, bahkan hampir tidak ada jadwal yang tertunda. Dan memang untuk hari ini terakhir ini masyarakat mungkin sudah kembali ke Pulau Jawa ya untuk melakukan aktivitas kembali untuk esok hari begitu, karena memang di sini cukup sepi dan juga sangat landai. Dan pemirsa, sebagai informasi, terhitung sejak H+1 Lebaran, total penumpang pejalan kaki dan penumpang di dalam kendaraan hingga saat ini jumlahnya mencapai 612.779, dan untuk secara kumulatif ini sekitar 900.000 penumpang begitu. Sementara kembali ke studio. Indah Febiola melaporkan langsung dari Pelabuhan Bakauheni Lampung, dan sebelumnya juga ada Agung Prasetyo dari Gerbang Tol Cikampek Utama. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Anda baru saja menyaksikan kabar Oke, mudik. Mbak. Dipersembahkan oleh. Thank you, Bang. Didukung oleh